Kalian tahu nggak sih kalau pengendalian tuh penting banget buat perusahaan? Kira-kira kenapa harus ada suatu pengendalian dalam perusahaan? Ya simpel aja nih, kalau dalam suatu perusahaan gak ada aturan atau atasan membebaskan semua karyawannya, mereka pasti jadi tidak taat pada aturan yang tertera. Nah, maka dari itu penting banget nih pengendalian dalam suatu perusahaan. Kali ini kita akan belajar sistem pengendalian yang terdapat dalam PT BRI. Simak selengkapnya. Jenis pengendalian pada PT BRI ada 3. Yang pertama yakni pengendalian umpan balik, melibatkan langkah preventif seperti analisis kredit, SOP, pelatihan, dan sistem keamanan informasi untuk mengurangi risiko kerugian, melindungi reputasi, dan menjaga kepuasan nasabah. Contohnya, analisis kredit calon debitur untuk meminimalkan risiko kredit macet. Yang kedua yakni metode pengendalian berjalan, dilakukan dengan memantau proses bisnis secara real time untuk memastikan aktivitas sesuai standar. Contohnya, manajer mengidentifikasi antrian panjang di teller dan mengambil tindakan koreksi seperti menambah petugas. Yang terakhir yakni metode pengendalian umpan balik, evaluasi hasil akhir untuk memperbaiki proses jika terdapat ketidaksesuaian. Contohnya, survei kepuasan nasabah setelah perubahan proses pengajuan kredit dan perbaikan jika diperlukan. Sementara itu, pengendalian pada PT BRI tentunya melewati beberapa proses. Nah, proses yang pertama yakni menetapkan standar dan metode pengukuran BRI, menetapkan KPI dan survei sebagai alat untuk memantau kinerja dan memastikan target tercapai. Yang kedua yakni mengukur kinerja nyata, menggunakan KPI dan survei secara berkala untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan kualitas layanan, lalu menganalisis hasilnya untuk perbaikan. Yang ketiga yakni membandingkan kinerja dengan standar. Dashboard kinerja membantu mengidentifikasi deviasi dari target. Tindakan seperti pelatihan atau penyesuaian target dilakukan jika diperlukan. Yang terakhir yakni melakukan tindakan korektif. Pelatihan atau revisi strategi dilakukan saat kinerja tidak memenuhi target, dengan hasil dilaporkan ke manajemen. Nah, selanjutnya pada PT BRI tentunya terdapat pengendalian internal dan eksternal. Pengendalian internal pada PT BRI yakni melibatkan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan. Contohnya, sistem untuk memastikan transaksi sesuai regulasi. Pengendalian eksternal pada PT BRI yakni melibatkan audit independen,